إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأسرنا وفروعنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الأرواح المصلين وإلى أرواح هذه القرية وأن تقضي حاجاتنا وأن تشفي أمراضنا أمراض والدينا وأهلنا وأن تهب يا وهب ذريات طيبات وأن تدفع عنا الوباء والطاعون على هذه النيات وعلى كل ما نبي سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat. Allahumma shayban nafi'a. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi Allah nikmat sehat walafiat, lahir batin, sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kita haturkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ulun akan menyampaikan tentang nisfu Sya'ban. Karena malam ini sudah malam ke-14. 14 insyaallah malam besok, malam Kamis adalah malam nisfu Sya'ban. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha faqatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu ba'idha huwa bil baqi'. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah berada atau jadwal di rumah Siti Aisyah. Kan Rasulullah banyak baisi bini. Nah, waktu itu beliau pas di wadah Siti Aisyah, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aku kehilangan Rasul. Kemana Rasul nikah dedak di rumah? Ku cari, ternyata beliau di makam atau di pekuburan Baqi'.
Baqi' ini di Madinah, di samping Masjid Nabawi. Di Baqi' beliau mengangkat kepalanya ke langit, berdoa, maksudnya mendoakan para orang-orang meninggal di Baqi'. Lalu beliau bersabda, apakah engkau khawatir bahwa Allah dan Rasulnya mengkhianatimu? Maksudnya, kalau pang aku ini tulak kabini nang lain kada. Dikira Siti Aisyah pina tulak kalain ke rumah lain, pina bepadah ke Banjar, tanya singgah. Nah, jadi ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku kesini pang ke Baqi'. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya banyak benar pada malam nisfu Sya'ban. Kemana? Ke langit dunia. Jadi mulai maghrib besok sampai subuh itu Allah banyak menurunkan rahmat. Maka Allah ampuni banyak manusia beriman lebih dari bilangan bulu-bulu domba, bulu-bulu kambing Bani Kilab. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, termasuk hadis sebagian ulama mendhaifkannya. Dhaif itu artinya lemah, tapi masih boleh diamalkan. Nah, jadi amun tiap malam Allah itu menurunkan rahmatnya banyak pada sepertiga akhir, jadi jam 2-an. Tapi kalau malam nisfu mulai maghrib sampai azan subuh. Nah, diampuni Allah orang yang meminta ampun. Nah, maka diantaranya kita banyak-banyak istighfar, istighfar. Biasanya sampai yang taubat, habis sampai yang taubat sampai yang hajat, sampai hajat. Imba itu baca Yasin. Niatnya mudahan yang pertama supaya rezeki kah halal. Nang kedua yang pertama dikuatkan iman. Nah, nang ketiga mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan selama hidup ini mudahan bisa taat ibadah kepada Allah. Karena malam nisfu itu Allah menurunkan rahmatnya banyak. Jadi berdoa kepada Allah, minta ampun, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Nah, hadisnya ini hadis dhaif, tapi kata ulama karena banyak hadis-hadis lain, lalu malam nisfu itu hadis-hadisnya menjadi naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, tahu kang ini mun belajar hadis maka dhaif bisa meningkat menjadi hasan li ghairihi karena banyak hadis-hadisnya. Nah, jadi yang pertama, Allah malam nisfu
mengampuni dosa-dosa orang beriman. Sahujannya ini. Kemudian lagi hadis selanjutnya. Hadis ini berbunyi, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala sungguh melihat-lihat, mengintai-ngintai malam separuh bulan Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh. Imbang ini 2 kali Jumat lagi puasaan. Nah, malam nisfu Allah melihat-lihat, maka Allah ampuni seluruh makhluknya yang beriman kecuali musyrikin au musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, syirik. Nah, sama virus corona nih, jangan sampai syirik, jangan sampai virus corona memati. Bukan, tapi itu hanya sebab. Bila sampai ke hati, virus corona mematikan, syirik kam. Kada diampuni malam nisfu. Kada diampuni malam nisfu, cuma itu hanya sebab. Sebab ada orang mati sebab dirumpak motor, ada orang mati sebab garing, ada orang mati sebab apalagi gugur kalubak, ada nang macam-macam sebab. Nah, tapi menurut kita ahli sunnah wal jamaah, tetap nang mewafatkan adalah Allah. Allah yang mewafatkan. Makanya jangan juga terlalu panik. Panik benar, takutan benar, kada boleh. Takutan benar kada boleh, karena bila panik berarti kita kada ingat bahwa bisa melindungi Allah. Berdoa kita sambil berusaha ikhtiar pakai sabun, ya kah? Ini ada edarannya hari ini di mana Ketua Muay Tabalong ada di YouTube itu yang tidak dianjurkan, dihimbau tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah itu kecamatan Murumpudak dan Muara Harus. Nah, 2 nih nang dihimbau jangan, nang nih terbaru. Karena Murumpudak dengan Muara Harus ini adalah termasuk masih zona merah untuk Tabalong. Nah, jadi amun nang lain boleh salat Jumat, tapi dengan syarat 1 pakai masker. Kamu Sigit. 2 boleh, boleh. Kalau apa? Karena hajat dan kada menutupi dahi, boleh. Dahi boleh. Karena hajat. Tadi ada ketua Pasabilal Rusdi. Nah, jadi berarti masjid dengan syarat tadi pakai masker. Nang kedua jarak 1 meter. Kayak itu aturan nih. Nah, ya anggaplah kita kada terlalu parak benar, nah cukup ae. Kada terlalu barak nang merapat benar, udah. Nang ketiga, masjid harus menyediakan tempat cuci tangan dan sabun sebelum masuk. Nah, nang keempat, khutbahnya jangan panjang. Nang kelima, imam surahnya pendek. Barang kalau palakul binas sudah. Nang penting dilaksanakan. Nah itu.
1 meter itu ya anggap 1,5 meter atau ada jarak dikit. Iya memang, tapi itu karena ada sebab. Tapi fatwanya kayak itu, kita ya anggap saja daripada sama sekali kada melaksanakan. Iyalah 2 kali lah sudah. Udah Pak. Ini melihat lu apa ditangkap. Nah itu. Jadi yang sudah banyak di masyarakat itu terjangkit virus COVID-19 itu dianjurkan di rumah aja. Dan yang kena COVID-19 haram ke masjid. Haram karena akan menularkan. Jadi yang merasa ada gejala-gejala jangan tulak. Atau hanya datang dari manakah? 14 hari dahulu berdiam di rumah masa inkubasi. Datang di manakah? Nah, nang kira-kira di situ rawan bulik mengisolasi diri dahulu. Itu ikhtiar kita sambil berdoa kepada Allah. Udah malam esok berdoa bertaan, malam nisfu berdoa, mudah-mudahan hilang. Setumatai bagi Allah menghilangkan. Nah itu. Jadi malam nisfu Sya'ban Allah tidak mengampuni orang yang syirik. Syirik tadi ya hati ini ada selain Allah yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Yang kedua musyahin, orang yang punya dendam dengan orang lain. Nah, ada penyakit dendam, apalagi benci, apalagi sarik. Nah, lawan orang lain itu ditunda Allah diampuni sampai inya kada lagi. Amun di zaman bahari itu sarik kepada para sahabat. Nah, benci kepada Abu Bakar, benci kepada Sayyidina Umar, ia bubuhan Syiah. Nah, itu. Amun kita ini ya benci kepada saudara sama muslim. Hilangkan dah. Ada apa juga disimpan melapahi ya disimpan. Kalau ada gunanya baik kita maafkan seperti Rasulullah. Nah, mudahan kawa amin. Nah, ini hadisnya ini hasan. Kuat hadisnya ini. Nah, jadi hadis hasan. 2 sudah. Kemudian hadis yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melihat-lihat malam nisfu kepada makhluknya. Melihat-lihat ini berarti kita disuruh beribadah. Amun guring wara kada dilihat Lalu diampuni Allah hamba-hambanya kecuali 2 orang. Orang yang kada basapaan, kada berawaan, dendam, dan orang yang membunuh orang lain. Nah, membunuh pada pang. Naudzubillah. Ini hadisnya isnaduhu layyin. Lemah juga hadisnya. Tapi tadi hasan li ghairihi karena banyak hadisnya. Kemudian hadis lain, apabila malam nisfu Sya'ban ada yang manggil di langit, siapa yang minta ampun ku ampuni. Artinya ada yang memanggil nih, yaitu al-bahiyawan, maksudnya bahasa kitanya nih. Ayo siapa minta ampun ku ampuni. Siapa yang meminta ku beri. Dan tidaklah seseorang meminta sesuatu kecuali diberiku ku beri jar Allah, kecuali berzina dan orang yang musyrik. Nah, ini di riwayat Al-Baihaqi.
Nah, berapa sudah? Jadi di sini siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka disuruh tadi banyak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tasbih Nabi Yunus berapa kali? Ada yang ulama menganjurkan 2375 kali anjuran ulama. Amu ada sampai kenapa juga? Yang penting kita membaca tasbih Nabi Yunus. Karena ujar Allah di Quran, fanada fil zulumat. Nabi Yunus alaihi salam memanggil Allah dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut iwak, dan gelapnya lautan dibawa oleh iwak paus. Nah, 3 kegelapan mahyau Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan permohonan Nabi Yunus, kami selamatkan beliau dari gham. Gham itu ya masalah. Seperti itulah kami menyelamatkan orang beriman. Nah, gham kita wahin apa? Ya virus corona. Ini gham juga nih. Gham itu artinya masalah. Nah, membuat kita sedih, khawatir. Tapi jalla Allah, bila membaca ini maka aku selamatkan seperti aku menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tauhid. Tauhid itu tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, yang bisa menyelamatkan ulun dalam perut iwak. Kemudian subhanak, maha suci Engkau ya Allah, yang tidak punya cacat, kada bisa guring, kada bisa mengantuk, kada bisa garing, kada bisa pagi, kada miskin. Maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh ulun ini mengaku ya Allah orang yang zalim. Kenapa zalim? Dosa. Ulun mengakui ya Allah, ulun ini punya dosa ya Allah. Sidin, salah sidin apa? Meninggalkan kampung berdakwah. Kita pang banyak. Jadi sebab virus corona ini banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Kenapa? Pertama, kita rancak terkumpul lawan keluarga. Nang kedua, diskotik tutup. Nang ketiga, orkesan nggak ada lagi. Mana ada kada lagi. Masjid turunan naik, alhamdulillah. Dan jangan tutup. Bila tutup juga nih, misalnya virus wabah memang banyak benar, tetap harus ada yang menyelamatkan. Berdua barang, muazin lawan imam. Harus ada azan, kada boleh kada ada azan. Ya, harus ada azan. Jangan, karena ada penelitian di Jerman kah, di Spanyol kah? Jerman. Nah, di Jerman itu diteliti, ternyata virus corona ini ketika mendengar azan hancur. Nah, jadi jangan kada azan. Makanya di Jerman nih rame benar azan. Bisa juga, wallahu alam kalau ini. Tapi azan itu luar biasa. Nah, jadi azan luar biasa itu. Imbah disetel lagu-lagu tambah bebangat virus. Ada itu di komputernya itu nah. Tapi bila dibuka azan model menangkis,
azan tuh membuat virus tuh kada tapi kawa. Nah, itu luar biasa. Jadi kita tetap jangan kada azan. Kalau pang misalnya tetap harus ada nambah tinggal berdua barang imam sekong wazin sekong, tapi kada insyaallah. Itu amun darurat. Amun darurat. Nah, nang kayak Jakarta. Nah, amun kita ini mudahan aman. Amin. Amin. Nah, karena azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, baik benar. Makanya kesurupan massal azan. Angin ribut azan. Gempa bumi, musibah, kebakaran azan. Semuaan azan. Insyaallah selamat. Nah, jadi azan walaupun misalnya tadi kada banyak jamaahnya tetap harus ada nambang. Jangan kada. Iya am. Ya tadi lalu ulama membagi tadi nang turun tadi nang kada kena virus. Udah tadi dibahas gitu. Terus kita jadi usaha ikhtiar tetap, tetapi keyakinan kita di hati bahwa yang bisa memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Tapi usaha ikhtiar maksimal, jangan juga kada. Terus, nah jadi malam nisfu minta ampun ku ampuni, meminta ku beri, ya sama yang hajat kita. Kemudian yang ketiga, siapa nang minta apakah sembuhkan, sembuh. Asal kita malam esok bubujur bahimat. Kada kau kada bersamaan, surangan di rumah. Ada Pak. Nah, ini fadilat malam nisfu Sya'ban. Parak desa lah 5 menit lagi. Nah, kemudian waqala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami bahwasanya doa dikabulkan pada malam 5 malam. Malam Jumat, malam 2 hari raya, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Malam Jumat, malam 2 hari raya, malam awal Rajab, dan malam nisfu. Nah, kabul doa. Amun kita malam esok berdoa se Indonesiaan nih, nambah iman nih nah, berdoa insyaallah virus corona ini karena sawat Ramadan selesai. Yakin kita, yakin. Ya. Nah, ini luar biasa. Kemudian ulama berbeda cara menghidupkan malam nisfu. Ada yang tadi berjamaah, ada yang menyuruh masing-masing. Nah, yang berjamaah itu diantaranya adalah yang berjamaah Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir. Mereka ini kalau malam nisfu memakai pakaian terbaik, menghidupkan bukhar apa dupa. Nah, harum-haruman, kemudian bercelak mata, lalu mereka beribadah di masjid semalaman. Jadi pahalanya kan di malam nisfu berapa? Pahalanya kah? Ya. Pahalanya tadi kada pahalanya. Nang ada tuh disuruh beribadah. Beribadah itu apakah? Nah, disuruh minta ampun, disuruh beribadah, kemudian disuruh berdoa. Napakah pokoknya kita malam itu? Malam nisfu bantu kita kalau meminta, insyaallah niat kita dikabulkan. Iya. Salah satu malam mulia. Kira-kira
Ya. Nggih. Nah, ya toh. Ya, insyaallah. Maka mulai maghrib nih, mulai isuk Kamis, malam Kamis. Udah. Nah, ini malam nisfu Sya'ban. Jadi kesimpulannya siangnya Bang puasa, memang ulama mengatakan yang lebih tepatnya niat kita adalah puasa termasuk ayyamul bid, hari putih kan 13, 14, 15 ayyamul bid. Nah, puasa salah satu dari hari ayyamul bid. Memang ada hadisnya juga. Hadisnya itu riwayat Sayyidina Ali mengatakan malamnya beribadah, siangnya puasa. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ada mengatakan lagi hadisnya maudhu'. Nah, jadi yang lebih apik udah mulai esok kamu hendak puasa. Kada apa? Ayyamul bid, hari putih. Amun kada kawa esok tetap hari Kamis. Amun hendak maka puasanya sunat ayyamul bid. Nah, amun kada kawa juga puasa nang penting malam. Karena nang banyak riwayat hadisnya tuh malam itu disuruh benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pon. Nampak? Memang ulama berbeda pendapat. Kalau mengambil hadis riwayat siapa? Sayyidina Ali ini, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumul lailaha wa sumu naharaha. Malamnya beribadah, siangnya puasa. Kalau mengambil riwayat ini berarti niatnya adalah sengaja aku puasa, besok hari puasa nisfu. Bila tidak mengambil hadis ini berarti kita puasa ayyamul bid. Nisfu pakai n, bukan misfu. Nisfu separuh. Amun apa? Tergantung sebelumnya apa kalimatnya. Amun nawaitu shauma ghadin nawaitu shauma ghadin an-nisfi. Kalau pakai nisfi barisnya kan ada huruf jar. Amun inya nisfu Sya'ban berarti nisfu. Esok hari apa? Nisfu. Kalau apa itu jadi masalah. Tapi tergantung napa sebelumnya ada huruf jar kah kada. Yang penting niat di hati, sengaja aku puasa besok hari daripada separuh bulan Sya'ban atau daripada 15 hari bulan Sya'ban. Berarti kan ayyamul bid juga nih. 15 hari ke-15 dari bulan Sya'ban. Sunat karena Allah Ta'ala. Nah, itu amun kawa seharusnya mulai tadi Pang nambaik. Mulai 13, 14, 15. Tapi bolehkah ketiganya? Boleh aja. Cuma yang abdal 3 hari berturut-turut. Tapi mungkin ada kawa 15 barang. Nah, jadi ini mudah-mudahan dengan kita memuliakan malam nisfu dengan ibadah istighfar, minta ke Allah, mudah-mudahan wabah tahun si corona ini dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun
والهدى ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.